Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan ngobrol, membahas, mereview hasil pertandingan antara Aston Villa dan Liverpool yang berlangsung di Stadion Villa Park di kota Birmingham. Liverpool mendapatkan kemenangan, 3 poin yang sangat krusial di markas lawan. Mereka menang dengan 2-1 atas Aston Villa setelah tertinggal dengan gol cepat yang dibuat oleh gelandang Villa, Douglas Luiz. Gol ini memang berawal dari umpan yang dilayangkan oleh bek kiri dari Villa, Lucas Digne, dan disambar dengan tandukan kepala. Douglas Luiz masih bisa ditahan oleh Alisson Becker dan bola mental kembali di rebound langsung oleh Luiz dan membuat Aston Villa ini unggul cepat sekali. Baru 3 menit pertandingan berlangsung. Ini mengagetkan tentunya bagi kubu Liverpool, termasuk bagi pelatih Jurgen Klopp yang ketika kamera mengarahkan ke wajah Klopp terlihat Klopp agak kebingungan juga. Tidak percaya bahwa dalam waktu yang singkat gawang Alisson Becker tertembus dengan tembakan yang dilakukan oleh Douglas Luiz setelah ia mengambil kesempatan bola lepas dari tangkapan Alisson Becker. Tapi Liverpool menunjukkan kembali mental mereka. Siap, selalu Liverpool ini kuat dalam comeback mereka untuk bisa mengejar ketinggalan. Dan kita sudah bisa melihat itu. Bagaimana ketika melawan Villarreal, terakhir juga ketika mengejar ketinggalan melawan Spurs saat Son membuat gol duluan. Dan dia bisa menyamakan kedudukan. Dan ketika berlangsung melawan Aston Villa di Villa Park pada dini hari, Joe Matip, pemain belakang Liverpool, akhirnya berada di kotak penalti memanfaatkan bola scrimmage dari sebuah umpan panjang yang dilakukan. Kemudian ada Jota di sana dan jatuh ke kaki Virgil van Dijk. Juga pasangan dari Matip yang memberikan umpan yang diteruskan oleh Joe Matip ke gawang Emiliano Martinez. Kedudukan 1-1 ini membangkitkan motivasi, rasa percaya diri bagi pemain-pemain Liverpool untuk bisa bermain. Memang Liverpool mengontrol sepenuhnya ya, jalan pertandingan. Banyak peluang juga yang diciptakan oleh pemain-pemain Liverpool. Setelah 1-1 ini, di menit 34 ada kesempatan bagi Naby Keita yang gagal bisa menghasilkan gol. Juga di menit ke-42, bagaimana juga serangan demi serangan datang dari Liverpool yang tidak menghasilkan gol. Sebelum di menit ke-65, Sadio Mane menyundul bola ke gawang Martinez dan menentukan kemenangan Liverpool. Ia memanfaatkan umpan yang sangat manis dilakukan oleh Luis Diaz dari sisi kiri atau pertahanan sebelah kanan Aston Villa. Dan ini menjadi gol ke-15 bagi Sadio Mane pada musim ini, menyamai perolehan gol dari rekannya sendiri, Diogo Jota. Jadi Liverpool ini kalau mencetak 89 gol total pada musim ini, ada 3 pemain Liverpool itu sudah mencapai angka 52 gol. Itu dibuat oleh Salah dengan 22, Jota dan Mane masing-masing membuat 15 gol. Luar biasa. Bagaimana kombinasi 3 pemain ini yang hanya bisa itu dilakukan sebelumnya oleh kombinasi trio Manchester City dengan Yaya Toure, Kun Aguero dan Edin Dzeko yang bisa melakukan itu sebelum diteruskan oleh Salah, Mane dan Jota. Nah, khusus bagi Mane ini yang lagi-lagi terus bisa membuat gol ya pada 2022 ini. Ini gol ke-13 dia sepanjang 2022 di semua ajang, di semua kompetisi yang dibuat oleh Mane. Bahkan kalau bermain melawan Aston Villa, Mane ini terlibat dalam 11 gol sepanjang 9 pertandingan terakhir melawan Aston Villa. Dari keterlibatan 11 gol ini, Mane membuat 9 gol dan 2 assist. Luar biasa buat pemain Senegal berusia 30 tahun ini. Dan kita lihat bagaimana dia terus bisa membuat gol, termasuk melawan Villarreal di semifinal UCL. Selalu dia bisa menjadi solusi ketika Liverpool bahkan tertinggal. Dan kalau bicara dengan ketinggalan gol, Liverpool ini paling unik ya kalau bisa dikatakan. Ada 14 kali mereka bisa mendapatkan poin dari posisi mereka saat tertinggal. Ini yang membuat selalu bahkan Liverpool dijuluki sebagai tim yang selalu kuat di dalam mengejar ketinggalan. Ini faktor mental mereka sangat kuat.
karakter mereka yang bermain. Dan Klopp itu senang melihat penampilan timnya menghadapi Aston Villa. Dia melihat bahwa karakter pemain-pemain Liverpool itu sangat kuat. Mental bermain dari Liverpool, dan dia bilang ketika mendapatkan 3 poin, Klopp masih bisa yakin bahwa pertarungan akan terus berlanjut dengan Manchester City. Sekarang poin dari Liverpool itu sama dengan Manchester City. Jadi kalau bisa dilihat di sini tinggal gol dari Liverpool yang harus diperbanyak. Sekarang secara total itu masih ketinggalan 3 gol di belakang Manchester City. Walaupun memang sama-sama bisa membuat 89 gol. Tapi Manchester City itu kemasukan 21. Liverpool tuh kemasukan 24, 25. Jadi ini memang harus terus dikejar oleh pemain-pemain Liverpool dalam soal untuk bisa, karena ini menentukan juga nih jumlah gol di pertandingan terakhir. Liverpool boleh menyamakan kedudukan, tapi ini bisa juga diambil alih oleh Manchester City, karena Manchester City dini hari nanti akan bertarung melawan Wolves. Kalau City tertahan, apalagi kalah, ini memang yang menguntungkan bagi Liverpool, sehingga race semakin tegang di dalam perburuan untuk pertandingan selanjutnya. Liverpool masih ada 2 pertandingan, karena sekarang sudah 36 pertandingan yang dilakoni oleh Jordan Henderson dan kawan-kawan. Mereka masih menyisakan pertandingan melawan Southampton di St. Mary dan melawan Wolves di Anfield. Mereka harus menang semua pertandingan sambil berharap tentunya ada 1 pertandingan yang dilakoni oleh City tergelincir, sehingga ini hitung-hitungannya semakin menegangkan, terutama sekali lagi gol. Jadi Liverpool sekarang ada 3 di belakang. Kalau mereka bisa menang di St. Mary dengan 2-3 gol lagi, ini akan lebih enak buat mereka untuk bisa menyamai perolehan goal difference dengan Manchester City. Dan bagi Liverpool ini modal bagus ketika mereka menang melawan Aston Villa. Bukan saja karena mereka menyamakan posisi kedudukan poin dengan City, tetapi di saat mereka berkonsentrasi fokus untuk menghadapi final di Piala FA tanggal 14 nanti di Stadion Wembley menghadapi The Blues Chelsea. Mereka akan begitu nyaman setelah mereka keluar dari Villa Park dengan mendapatkan 3 poin, karena mereka memang harus bisa menang melawan Aston Villa. Jangankan kalah, kalau imbang akan semakin sulit untuk bisa bersaing dengan Manchester City. Namun dalam pertandingan dalam starting 11 yang dimainkan oleh Jurgen Klopp, tetap bermain dengan 4-3-3. Ada beberapa pemain yang memang disimpan, termasuk Mo Salah yang hanya dimainkan di babak kedua. Ini soal kebugaran saya pikir bagi pemain-pemain tersebut. Juga Thiago disimpan, ya, Hendo juga masuk di babak kedua. 3 pemain ini masuk di babak, kecuali Hendo yang masuk di menit ke-28 menggantikan Fabinho. Nah, ini yang agak sedikit dikhawatirkan. Bagaimana Fabinho ini agak bermasalah, mungkin dengan hamstringnya, sehingga ada keluhan bagi pemain asal Brasil ini untuk meminta dia keluar, sehingga mungkin bisa ada penyembuhan lebih awal, lebih dini untuk bisa bertarung menghadapi Chelsea di final Piala FA. Sehingga Klopp harus bisa menggantikan dia. Ya, tim kepelatihan Liverpool menarik Fab dan memasukkan seorang Hendo untuk menjaga keseimbangan di tengah, karena posisi tengah ini Curtis Jones dimainkan bersama dengan Naby Keita. Tidak jelek antara Curtis Jones dan Naby Keita. Saya bisa melihat bahwa mereka tampil oke, tampil bagus, terutama juga dengan Naby Keita. Di belakang VVD dan Matip kembali main mengisi posisi Konate. Di kanan tetap ada Trent, dan di kiri mengistirahatkan Robo. Yang main adalah Tsimikas, dan Tsimikas juga oke. Tampil, dia bisa membayar kepercayaan yang diberikan oleh Jurgen Klopp. Dan intensitas serangan Liverpool memang nyata, sangat dominan, mendominasi pertandingan. Mereka mengontrol pertandingan, itu terlihat dengan 61 penguasaan bola dari Liverpool dan 39% dari Aston Villa. Memang Liverpool di atas. Bahkan kalau ditinjau dari semua statistik yang ada dalam pertandingan menghadapi Aston Villa, Liverpool lebih bagus. Mereka coba untuk melakukan 17 tembakan sepanjang pertandingan. Dan ada 6 on target di sana dengan hanya 2 gol yang lahir. Mestinya kalau melihat dari 6 on target, mereka bisa mendapatkan 6 gol. Juga kalau bisa
kita tengok apa yang dilakukan oleh Aston Villa, hanya 9 percobaan menembak mereka, memang ada 4 on target tetapi hanya 1 menghasilkan gol. Aston Villa juga coba untuk memberikan perlawanan. Ya, mereka tidak melepas begitu saja pertandingan ini. Itu tidak ada dalam pertandingan ini, profesional. Kalau bisa melihat bahwa wasitlah ke Liverpool atau pemain-pemain Aston Villa sengaja memberikan, nggak ada. Menurut saya ini profesional yang terjadi, karena kalau Villa ingin melepas, kenapa harus cuma 2-1, lepas aja dengan 3-0, 4-0. Tapi ini mereka kelihatan juga ingin memberikan perlawanan. Itu dari gol pertama yang dibuat Douglas Luiz, kelihatan sekali mereka juga ngotot untuk bisa mengalahkan Liverpool. Jadi memang tidak ada, ya. Terlepas di sana ada pelatih mereka, orang Liverpool, orang lama Liverpool, legenda, ya. Seorang Steven Gerrard, ada Philippe Coutinho yang dimainkan. Tapi ini walaupun ada Danny Ings juga, mantan pemain Liverpool, tapi saya pikir tidak ada kata-kata untuk bisa mengatakan bahwa ini sengaja diberikan. Kalau Aston Villa bisa menahan imbang atau Aston Villa menang, apa yang harus dikatakan? Aston Villa memberikan kemenangan. Karena ini hanya Liverpool yang menang, sehingga banyak mungkin yang melihat wah ini sengaja apapun, tetapi tidak. Menurut saya ini profesional, dan Liverpool ini bersikeras bermain dengan berjuang yang sangat luar biasa sepanjang pertandingan untuk bisa mendapatkan 2 gol. Kalau Mane tidak bisa membuat gol, katakan umpan dari Luis Diaz dan mungkin membentur tiang dan pertandingan hasil imbang, pasti beda lagi pendapat banyak orang. Pasti Liverpool yang akan dihujat lah atau diserang atau bagaimana. Sekarang Liverpool menang. Itulah Liverpool, tim yang mungkin banyak dibenci oleh banyak orang. Ya, tapi terlepas dari itu, kita lihat prestasi mereka pada musim ini memang luar biasa, dan Liverpool sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti ini. Dan mereka menang dengan murni yang saya lihat di sini. Unsur profesionalis saya pikir dijunjung tinggi, dan bagaimana juga perlawanan diberikan oleh tuan rumah. Sehingga Liverpool juga agak kesulitan walaupun ada banyak peluang yang mereka bisa menghasilkan gol. Dan bagi Luis Diaz yang ditampilkan sejak awal, karena Klopp ini kan memainkan starting 11 dia itu dengan 3 pemain depan, itu Diaz, Jota, dan Mane. Hanya Jota yang saya lihat agak menurun akhir-akhir ini, tidak sesuai dengan harapan bagi Klopp untuk pemain Portugal ini. Tapi ini mungkin biasa, tren lagi menurun, tapi sewaktu-waktu dia akan bangkit lagi untuk bisa kembali mendapatkan permainan dia untuk bisa mencetak gol. Sekarang Luis Diaz lagi naik, dan Luis Diaz sudah mencetak 3 assist sejauh ini, dengan termasuk assist dia ke Mane yang berbuah gol, dan dia mencetak 4 gol bersama The Reds. Jadi ini pembelian yang luar biasa, pembelian yang bagus di tengah musim, masuk di musim dingin dengan mendapatkan Luis Diaz ini, dan dia pasti akan terus bisa berkembang dengan baik di masa-masa yang akan datang. Dan selamat sekali lagi buat Liverpool yang sudah mengamankan 3 poin di Villa Park. Sekarang alihkan fokus, tinggalin pertandingan melawan Aston Villa. Mereka harus fokus di final Piala FA menghadapi Chelsea sebelum menatap St. Mary menghadapi Soton. Jadi step by step yang harus dilakukan oleh Jurgen Klopp dan pasukannya. Sekarang tetap harus berhati-hati setelah Fabinho agak mengeluh dengan hamstring dia. Bukan tidak mungkin juga ke depan pertandingan melawan Chelsea ada 1-2 pemain yang bermasalah. Karena yang paling penting bagi Liverpool bukan saja final di Piala FA, atau mereka bisa mengamankan pertandingan demi pertandingan untuk bersaing dengan City dalam perburuan gelar di IPL musim ini, tapi ada 1 laga pamungkas di 28 Mei yang akan datang menghadapi Real Madrid di final UCL. Ini yang ditunggu di saat Liverpool sedang memburu gelar ke-7 mereka di kompetisi kasta tertinggi di Eropa. Bagi Anda yang sudah menebak 2-1 kemenangan bagi Liverpool, kita akan lihat, kita akan umumkan pada besok hari untuk mendapatkan giveaway persembahan dari PT SKA Prima Eva dengan produk-produk unggulan seperti ini, ya. Sendal-sendal seperti ini, Porto Black Liga dan Hawaii Army yang diberikan oleh Leones, dan juga kaos-kaus seperti ini akan dikirimkan kepada Anda kalau Anda bisa memenangkan, mendapatkan giveaway. Jadi kalau ada banyak yang mengirim benar dengan skor 2-1, akan diundi dan 3 orang akan dikirimin 2 buah kaos dan 1 sendal. Jadi tidak mendapatkan 2-2 ya,
Karena banyak yang meminta juga, kenapa saya dikirimin sendal, kenapa saya cuma dikirimin kaos. Jadi pingin dua-dua, ingin dapat kaos dan sendal. Tidak. Ya. Kalau ditanyakan, disuruh pilih kaos dan sendal, ya Anda harus bisa menyebut, saya ingin sendal aja. Saya ingin mendapatkan kaos aja. Bukan dua-dua untuk menjadi milik bagi teman-teman. Satu-satu aja. Kalau bisa dapat dua, nanti semua akan ikut-ikutan minta dua. Oke, sampai di sini review saya dengan kemenangan Liverpool atas Aston Villa. 3 poin yang sangat penting untuk membawa mereka sekarang menekan Manchester City yang mau tidak mau bagi Pep Guardiola dan pasukannya harus menang melawan Wolves ketika Liverpool sudah mengejar mereka. Ciao.